Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas soal qiraah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita pahami dulu tentang soal-soal qiraah macam-macamnya biar nanti kalian lebih paham lagi. Sebelum itu jangan lupa untuk share atau subscribe YouTube channel aku, karena aku akan membahas semua soal-soal olimpiade, triks dan tipsnya agar kalian menjadi juara di tahun depan. Oke, kita bahas nomor 9 ya. Ya ta'allamu thalab darsal ulumit tabi'iyah nuqtah. Ini udah pernah aku share di media sosial aku, di TikTok, di IG, di YouTube short aku. Soal nomor 9 ini sekarang kita bahas ya. Siswa belajar pelajaran IPA ... Kita baca soalnya. As-sa'atul an as-sabi'ah tamaman fayabda'ud darsul awal. Yata'allamu tullab darsal lughatal arabiyyah. Yastaghriqud darsul awal samanina daqiqah summa hum yata'allamuna darsal ulumit tabi'iyyah. Kita bahas artinya. Pada jam sekarang jam 7 siswa belajar. Ya ta'allamu tulab darsal lughatal arabiyyah, berarti jam 7 itu para siswa belajar bahasa Arab. Yastaghriqud darsul awal samanina daqiqah, pelajaran pertama menghabiskan waktu 80 menit. 80 menit. Summa hum yata'allamuna darsal ulumit tabi'iyah. Kemudian para siswa belajar pelajaran IPA. Hatta sa'atal 'ashirah illa sulus, sampai jam 10 kurang berapa ini? 40 menit. Wa ba'da dzalik, kemudian mereka beristirahat sampai setengah jam. Di sini tidak disebutkan kapan para siswa memulai pelajaran bahasa Arab, tapi di sini ada petunjuknya, yaitu pelajaran jam pertama. Pelajaran jam pertama itu adalah bahasa Arab dan waktunya 80 menit. Kemudian setelah itu belajar pelajaran IPA, berarti jam 7. Kemudian 80 menit selanjutnya itu jam berapa, seperti itu. Nah, soal qiraah seperti inilah yang merupakan soal qiraah dengan jawaban tersirat. Jadi kita tidak bisa mencari dalam teks, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Oke, jam berapa? Jawabannya adalah jam 8 lebih 40 menit. Ini pelajaran jam berapa? Ini pelajaran kelas berapa? Kalau tentang jam, pelajaran kelas 8. Oke ya. Selanjutnya kita baca dulu nih soalnya. Aina ya'malu Abdullah, di mana Abdullah bekerja. Kita baca soalnya. Zaujul ustadzati Rufaidah ismu Abdullah, sudah ketemu. Huwa qadin, dia seorang hakim. Huwa ya'malu fil mahkamah, stop. Karena apa? Kalau sudah tahu jawabannya nggak usah dilanjutkan untuk membaca. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut. Ini pelajaran kelas berapa? Tentang profesi ya, kelas 8. Lanjut nomor 11. Fi ayyi lailatin min Ramadan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghori. Jawabannya apa? Pada malam keberapa dari bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di gua.
Dibaca soalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi nafsihi fil ghori wa yata'abbadullah fihi bima baqiya min dini Ibrahim alaihi salam. Summa nazala alaihi Jibril bil wahyu amarahu bil qiraah. Di sini tidak dijelaskan kapan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ini bacaannya dari bacaan itu mengarah pada peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan. Pelajaran kelas berapa? Pelajaran kelas 9. Ya kan? Nah, di sini nanti kita paham berapa soal materi kelas 8 dan berapa soal untuk materi kelas 9. Nomor 12. Hadil ayat hiya awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim wastamarra nuzulihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasahu wa ishruna sanah. Nah, ini kalau aku melihat soal ini yang tiap tahun menurutku ada, karena berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah dan berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah. Ini kalau kita bahas soal-soal yang lainnya ini pasti ada, bukan ada sih, tapi kemungkinan besar untuk keluar, karena aku juga membandingkan soal Olimpiade tahun 2023 kemudian tahun 2022, dan ketika murid-muridku mengikuti Olimpiade itu pasti aku tanya, materi apa saja tadi yang keluar? Bu, yang ini keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Seperti itu. Jadi setiap tahunnya itu soal ini itu mesti ada. Dan kalian harus mengetahui pola pola soalnya. Yang pertama mesti soal qiraah. Yang kedua setelah soal qiraah nanti soal tarkib seumpama. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita bahas nomor 1 sampai 50, kita lihat nanti pola soalnya seperti apa, nanti aku bahas di videoku selanjutnya. Oke, yang ini. Berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah dan berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah? Kalau kita lihat materi kelas 9 itu setelah bacaan ini ada dijelaskan berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah dan berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah. Jadi kalian tidak harus belajar tarkib dalam bahasa Arab, tapi juga harus mengetahui sejarah terjadinya peristiwa nuzul Quran. Harus mengetahui tentang sejarah peristiwa hijrah Nabi, seperti itu. Ini juga memerlukan pengetahuan kita. Dan di kelas 9 itu sudah dijelaskan banget berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah dan berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah. Jawabannya adalah A, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini pelajaran kelas 9. Oke, selanjutnya nomor 13. Fatimah, hal nutah ya Rashid? Rashid, na'am, hiya miklamati. Jangan terpancing oleh Fatimah. Ingat, jangan terpancing yang bilang Fatimah. Jangan terpancing yang bilang Fatimah, tapi lihat selanjutnya, yaitu Rashid, bukan Roshidah. Biasanya kalau para siswa itu melihat Fatimah, hal titik-titik ya Rashid, oh berarti hadi miklamatuki, seperti itu. Nanti kalau kamu fokusnya hanya pada Fatimah saja, nanti jawabannya akan salah. Fokusnya ke bacaan selanjutnya. Fatimah hal titik ya Rashid, oh berarti laki-laki.
Rosyid, naam, hiya mikalamati. Nah, ini barang dan yang bertanya itu sama-sama muannasnya. Jangan terpancing di sini karena Fatimah itu tanyanya kepada Rosyid dan barangnya itu miklamatun, yang mana miklamatun itu merupakan muannas. Jadi jangan terpancing dulu ya. Kita lihat jawabannya. Hadi miklamatuka ya Rosyid, cocok ya. Apakah ini pulpenmu ya Rosyid? Naam, ini pulpenku. Kalau yang B, hadi miklamatuki ya Rosyid. Apakah ini pulpenmu ya Rosyid? Kurang tepat karena domir ki itu diperuntukkan untuk digunakan untuk mu'annas, sedangkan K digunakan untuk laki-laki ya. Jadi jawabannya di sini A. Nomor 14. Nah, ini juga. Ini ada ab, ada Fatimah. Ada ab, ada Fatimah. Jadi kalau biasanya guru kalian membuat soal itu percakapannya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, sama-sama muannasnya Fatimah dan Aisyah atau Ahmad dengan Yusuf. Tapi kalau dalam soal olimpiade itu biasanya menggunakan campuran antara muzakkar dan muannas. Karena apa? Dengan seperti ini biasanya para siswa itu terpancing dan sehingga kalau kurang fokus jawaban kalian akan salah. Ya Bunayya, madza turidu an tusyahida? Fatimah nutoh barnamajan riyadiyan. Jawabannya apa? Ini soalnya kurang tepat ya. Ya binti seharusnya, kan Fatimah perempuan. Madza turidina antusyahidi, kan seharusnya seperti itu. Karena Fatimah itu perempuan dan ini tuh percakapan mukhotob, domir mukhotob, ya kan? Oke lah, nggak apa-apa. Fatimah titik-titik bernamajan riyadian, acara berolahraga. Jawabannya, kalau di sini Fatimah sudah menjawab, berarti yang digunakan itu adalah domir ana, bukan domir anta, bukan domir nahnu, ya. Fatimah uridu an usyahida. Jawabannya A. Bukan lagi turidu an tusyahida. Tidak, karena turidu itu kamu ingin untuk melihat apa? Kita ingin melihat apa yang C? Kamu perempuan ingin melihat apa lah? Seharusnya tadi dalam pertanyaannya up itu ini seperti ini. Kita lihat. Ya binti, bunanya itu laki-laki. Ya binti, madza turidina antusyahidi. Seharusnya seperti itu. Kemudian jawabannya uridu an usyahida, karena di sini adalah Fatimah. Uridu an usyahida bernamajan riyadian. Saya ingin melihat acara olahraga. Jadi jawabannya adalah A. Karena domir anak itu biasanya kok anak-anak bertanya, domir anak itu digunakan bisa laki-laki bisa perempuan ya Bu? Iya bisa, karena saya itu kan mutakalim. Sedangkan mutakalim itu bisa perempuan, bisa laki-laki, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kalau soal nomor 15 ini jawabannya apa ya? Ini untuk bahan kalian belajar di rumah. Sekian dari aku. Kalau kalian tetap ingin menunggu trik dan tips mengerjakan soal dari aku, jangan lupa untuk simpan video ini, download video ini, dan
Jangan lupa subscribe dan share, komen juga ya. Terima kasih. See you next time.